Warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan, rahayu, rahayu. Oke, di sini kita akan melakukan wawancara untuk tugas tentang lembaga negara ya. Perkenalkan, nama saya Wahyu Sunaji, NIM 13123001112 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Dwiki Kriswanto dengan NIM 1312-300-106. Perkenalkan, nama saya Abelina Ayu Devitasari dengan NIM 13123001118. Perkenalkan, nama saya Vanurang Raini dengan NIM 1312-300-704. Perkenalkan, nama saya Lira Apriliana dengan NIM 1312300-105 dan rekan saya. Saya Niko Julian Pratama Putra dengan NIM 13123000117. Di sini kita akan membuat video edukasi tentang apa itu lembaga negara kepada masyarakat umum. Halo, saya Niko Julian Pratama Putra dengan NIM 13123000117. Saya di sini akan menanyai narasumber tentang lembaga negara. Nah, saya di sini dengan silakan perkenalkan terlebih dahulu. Siapa namanya? Ya, jadi nama saya Yundi Adani Darmawan, biasanya manggilnya John. John. Oh, berarti Mas John aja ya. Iya. Nah, di sini akan menanyakan tentang lembaga negara, Mas John. Nah, menurut Mas John, apa yang diketahui Mas John tentang lembaga negara itu seperti apa? Oke, baik. Menurut saya sih mungkin saya tidak bisa menjelaskan secara rinci lembaga negara itu seperti apa, cuma yang saya tahu itu mungkin seperti DPR, DPRD, MPR, ya seperti itu sih. Yang diketahui Mas John seperti itu saja. Ya. Mungkin akan ada memperinci yang akan dijelaskan oleh rekan saya secara merinci apa itu lembaga negara. Saya akan serahkan penjelasan ke rekan saya. Terima kasih. Halo, saya Lira Apriliana dengan NIM 1312300-105. Di sini saya akan menjelaskan kepada Mas John tentang lembaga negara itu seperti apa. Jadi, penjelasan menurut kami, lembaga negara merupakan organisasi pemerintahan yang menjalankan fungsi-fungsi kenegaraan. Dan lembaga negara dapat dibentuk oleh konstitusi, undang-undang, dan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Lalu lembaga negara berkedudukan di pusat pemerintahan dan dapat pula di daerah. Nah, adapun contoh dari kelembagaan negara yaitu seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Lembaga Eksekutif Presiden, Lembaga Eksekutif Wakil Presiden, dan Mahkamah Agung MA. Nah, seperti itu penjelasan dari saya tentang lembaga negara. Ya, menurut saya, akhirnya saya tahu apa itu garis besar lembaga dalam negara, dan contoh-contohnya akhirnya yang saya tahu itu cuma dari DPR, MPR, DPRD itu jadi ada banyak seperti Mahkamah Konstitusi, ada Mahkamah Agung, seperti itu. Baik, sekian penjelasan dari saya tentang lembaga negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita sudah bersama narasumber kita. Kita ingin bertanya tentang lembaga negara itu apa. Sebelumnya Masnya boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, nama saya Salman Al-Farisi dari Universitas Surabaya. Oke, menurut Mas nih ya, lembaga negara itu apa sih? Mungkin lebih ke arah susunan lembaga negara dari sebelum amandemen dan sesudah amandemen. Kalau sebelum amandemen ada 6, kalau setelah amandemen ada 9. Kalau yang sebelum ada presiden, MPR, DPR, dan MA, DPA, BPK. Kalau sesudah dihilangkan 1 yaitu DPA, ditambah 3 yaitu ada KY dan MK dan DPD. Sudah. Kalau menurut Mas nih ya, fungsi lembaga negara yang Mas tahu itu apa? Kalau fungsi kurang tahu, tapi lebih tepatnya lembaga negara ini kan untuk membangun Indonesia lebih aman. Sisanya kurang tahu. Di sini rekan saya
mungkin mau menambahkan sedikit dan sekalian menjelaskan apa itu fungsi lembaga negara ya. Saya persilakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut dan memberi edukasi singkat dari jawaban yang telah dipaparkan oleh Mas Salman tadi. Segala lembaga yang disebut dalam konstitusi itu disebut kelembagaan ketatanegaraan. Contohnya seperti pada pasal 3 Romawi setelah pasal 37 UUD 1945, MK dibentuk selambat-lambatnya 17 Agustus 2003, dan selama belum dibentuknya MK, kewenangannya dipegang oleh MA. Nah, ini juga menjadi salah satu contoh dari lembaga negara yang tadi dipaparkan oleh Mas Salman ya. Lalu tujuan daripada lembaga negara ini yang paling fundamental ada di alinea keempat dari pembukaan Undang-Undang Dasar. Lembaga negara ini juga menjadi pendukung berjalannya mekanisme demokrasi dalam suatu negara. Lalu jika kita ambil dari pendapat para ahli ya, di sini saya akan menambahkan dari pendapat Jimli Asidik. Menurut Jimli Asidik itu setiap individu yang menjalankan fungsi menciptakan hukum dan fungsi menerapkan hukum, titik berat dari pengertian yang luas ini adalah kata-kata setiap individu ya. Individu tersebut bisa siapa saja, baik rakyat maupun ketiga cabang kekuasaan ya. Seperti kita ketahui ada tiga kekuasaan yang digambarkan oleh Montesquieu ya, yaitu salah satunya eksekutif, lalu legislatif, dan juga yudisial. Dalam konteks law creating dan law applying, yaitu tadi menciptakan dan menerapkan. Lalu struktur jabatan kenegaraan atau jabatan pemerintahan. Kunci dari konsepsi lembaga negara yang dimaksud adalah terletak pada kata-kata individu yang menjabat posisi tertentu di pemerintahan atau kenegaraan. Lalu badan atau organisasi yang menjalankan fungsi menciptakan hukum dan menerapkan hukum dalam kerangka struktur dan sistem kenegaraan dan atau pemerintahan, mulai dari tingkat pusat dan daerah. Itu adalah sedikit paparan dari pendapat Jimli Asidik mengenai lembaga negara ini. Seperti yang dijelaskan Masnya tadi itu juga agak berkaitan, karena susunan itu juga kan merupakan struktur dari lembaga negara yang ada di negara kita saat ini. Oke, mungkin itu saja edukasi singkat yang bisa saya berikan. Terima kasih untuk narasumber kita yang sudah menyempatkan waktunya untuk menjawab pertanyaan singkat dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menanggapi wawancara lembaga negara menurut Hans Kelsen. Menurut Hans Kelsen, setiap individu, orang, ataupun lembaga dapat disebut sebagai suatu organ negara apabila berfungsi untuk menciptakan norma dan menjalankan norma sekaligus. Selanjutnya, Hans Kelsen mengatakan bahwa negara itu sebenarnya merupakan suatu tertib hukum. Tertib hukum yang timbul karena diciptakannya peraturan-peraturan hukum yang menentukan bagaimana orang di dalam masyarakat itu harus bertanggung jawab terhadap perbuatan-perbuatan. Hans Kelsen berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang dalam suatu tata susunan atau hierarki. Diulaslah lembaga penegak hukum di Indonesia, yaitu Mahkamah Agung dan Peradilan Khusus, Kejaksaan, Mahkamah Konstitusi, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, dan Badan Nasional Narkotika.